Terima kasih. Selamat malam, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita ada kesempatan untuk mempersiapkan bersama ministry firman besok yang berjudul Gereja di dalam Allah Tritunggal. Saya mencoba untuk membantu agar berita ini bisa disampaikan dengan lebih sederhana dan lebih implementatif dan bisa saudara-saudara menyampaikan beban utamanya. Judul ini diambil dari surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 dan kalau mau ditambah adalah pasal 2 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Ya, jadi 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 dan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Di mana salam Paulus kepada gereja di Tesalonika, dia menyebutkan sama, baik di 1 Tesalonika maupun 2 Tesalonika, yaitu kepada gereja orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, terjemahan barunya kata di dalam hanya satu kali, ya, bukan dua kali. Jadi di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dari kalimat ini, kita bisa melihat bahwa pertama, gereja orang-orang Tesalonika itu mengacu kepada kepemilikan gereja ini adalah milik orang-orang Tesalonika. Berasal dari orang-orang Tesalonika. Namun, orang-orang Tesalonika yang seperti apa? Nah, ada syaratnya, yaitu orang-orang yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini mengacu kepada di dalam Allah Tritunggal. Mengapa roh tidak disebutkan di sini? Sebetulnya kalimat ini sudah menyiratkan adanya roh. Karena kita bisa berada di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus karena Allah Tritunggal telah melalui proses dan telah menjadi roh itu. Maka barulah kita bisa berada di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal menjadi pengalaman dan kenikmatan kita sebagai gereja yang hasilnya gereja menjadi ekspresi Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara, saya berpikir kita boleh memulai atau membuka pemberitaan firman ini dengan menjelaskan lebih dulu dasar ayat Alkitabnya, yaitu 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 dan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Lalu kemudian hal kedua yang kita boleh tekankan bahwa Allah Tritunggal yang kita percaya ini adalah Allah Tritunggal yang kita kenal melalui mengalami dan menikmati Dia. Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah Tritunggal. Tetapi Dia tidak hanya menjadi objek penyembahan kita, tidak hanya menjadi objek iman kita, tetapi Dia harus menjadi pengalaman dan kenikmatan kita secara subjektif. Barulah kita dapat mengenal Dia lebih banyak. Sehingga dengan demikian, kita boleh
benar-benar berada secara praktis dan secara real di dalam Allah Tritunggal. Jadi, untuk itulah bagaimana kita lebih banyak mengalami dan menikmati Allah Tritunggal, maka jalannya adalah kita perlu terbuka terhadap penyaluran Allah Tritunggal yang hari ini telah melalui proses dan rampung menjadi roh itu yang berhuni di dalam roh kita. Semakin kita terbuka terhadap penyaluran Allah di dalam Trinitas ilahinya sebagai roh itu, maka Allah Tritunggal tidak lagi objek penyembahan kita saja, tidak lagi menjadi objek iman kita saja, tetapi dia menjadi lebih real sebagai realitas dalam pengalaman dan kenikmatan kita. Nah, demikian kita akan makin bertumbuh di dalam hayat, dan pertumbuhan hayat inilah yang membawa kita makin memperhatikan Trinitas ilahi. Ini adalah hal kedua yang kita bisa sampaikan kepada saudara-saudari. Nah, bebannya yang terakhir adalah bagaimana gereja bisa berada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini dikarenakan Allah Tritunggal yang telah melalui proses menjadi roh itu. Proses yang dilalui oleh Allah Tritunggal adalah melalui inkarnasi, kehidupan insani, penyalipan, kebangkitan, dan dia menjadi roh pemberi hayat. Dan sekarang berhuni di dalam roh kita. Maka dengan demikian, dia membawa kita berada di dalam Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara, tentang Allah Tritunggal, mungkin sebaiknya kita tidak perlu terlalu menjelaskan secara detail, karena besok fokus kita adalah menyuplaikan, bukan penjelasan secara teologi. Karena nanti kaum saleh bisa tidak terlalu mendapatkan supply, karena nanti terlalu banyak kontennya terhadap penjelasan Allah Tritunggal yang menurut saya bisa agak berat bagi saudara-saudari yang mendengarkan. Kita hanya cukup dengan leluasa menyampaikan bahwa Allah kita memang adalah Tritunggal. Dia adalah Bapa, Putra, dan Roh, tetapi dia bukan untuk kita pahami secara gamblang, tetapi terlebih dia adalah melalui prosesnya untuk menjadi pengalaman dan kenikmatan kita. Nah, lalu apa pengalamannya? Nah, mungkin disinilah kita boleh menjelaskan lebih rinci. Pengalaman pertama kita terhadap Allah Tritunggal adalah kita berada di dalam Allah Bapa. Ini adalah pengalaman pertama kita karena kita berada di dalam Allah Bapa menunjukkan hubungan kita dengan Bapa adalah hubungan di dalam hayat. Dia adalah Bapa yang melahirkan kita, sehingga kita memperoleh hayatnya, berbagian di dalam sifatnya.
Maka ketika gereja berada di dalam Allah Bapa, ini adalah kita mengalami kelahiran ulang, kita memiliki hayat Bapa dan berbagian di dalam sifat Bapa. Karena roh itu yang kita terima, dia melahirkan kita kembali. Nah, hal yang kedua, kita dibawa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini mengacu bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan di dalam kesatuan organik. Seperti Tuhan berkata di Injil Yohanes pasal 15, "Akulah pohon anggur, dan kamulah ranting-rantingnya." Kita adalah bagian dari pohon anggur itu sebagai ranting-ranting. Maka kita dengan Tuhan ada kesatuan organik. Inilah makna bahwa kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka gereja bukanlah sebuah organisasi. Gereja bukanlah sebuah gedung lebih-lebih. Gereja adalah kita semua, kaum beriman, yang dilahirkan kembali, yang disatukan secara organik dengan Tuhan Yesus. Maka, sebagai anggota di dalam gereja, karena kita adalah orang-orang yang ada di lokal kita, kitalah yang memiliki gereja ini. Ya, ambil contoh, seperti saya ada di Jakarta. Maka gereja di Jakarta adalah gereja orang-orang Jakarta. Tetapi yang dilahirkan oleh Allah Bapa, yang disatukan secara organik dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa bisa demikian? Karena tadi dia telah melalui proses menjadi roh itu yang melahir ulangkan kita, yang membawa kita ke dalam kesatuan organik dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang ini yang penting di dalam bebannya, setiap kita sebagai anggota-anggota gereja ini, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita yang pertama adalah membiarkan hayat Bapa di dalam kita harus bertumbuh. Dari roh kita bertumbuh ke jiwa kita. Sehingga pikiran, emosi, tekad kita semuanya dipenuhi oleh hayat Bapa. Ada transformasi di situ. Melalui pembaharuan pikiran, melalui pengudusan watak, kita diubah, ditransform. Nah, kemudian tanggung jawab kita kedua adalah kita perlu terus berada di dalam kesatuan organik dengan Tuhan. Caranya yaitu kita memelihara persekutuan dengan Tuhan. Kembali ke dalam roh, melalui firman, membaca firman, mendoa baca firman, kita berdoa, kita berkidung, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita ada di dalam persekutuan dengan Dia. Secara real, kita mengalami kesatuan organik dengan Tuhan. Inilah gereja yang berada di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah beban dari 12 berita ini. Yaitu bagaimana kita harus mengalami dan menikmati Kristus yang hari ini adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Nah, hasilnya adalah kita menjadi kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah adalah kita menjadi ekspresi Allah Tritunggal. Nah, kalau kita kekurangan mengalami hayat bertumbuh, kekurangan mengalami persekutuan organik dengan Tuhan Yesus, ya, maka gereja akan kekurangan ekspresi Allah. Maka orang ketika datang ke dalam gereja, orang hanya bersentuhan mungkin dengan hanya acara-acara luaran. Orang bersentuhan dengan gereja mungkin hanya bersentuhan dengan, oh, gereja ini orang-orangnya menguasai Alkitab loh. Orang-orangnya membicarakan kebenaran itu tinggi-tinggi loh. Nah, saudara-saudara,
Kalau demikian, maka orang-orang yang bersentuhan dengan kita hanya mendapatkan hal-hal yang luaran, tapi belum tentu mendapatkan Allah. Karena kita kekurangan ekspresi Allah. Saya yakin kita semua rindu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 14, yaitu ketika orang yang belum percaya Tuhan, orang yang eh, bukan bagian dari antara kita, datang ke tengah-tengah kita, maka orang ini akan menyembah Allah dan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah mereka. Kita sungguh merindukan siapapun yang datang ke tengah-tengah kita. Mereka akan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kalian. Nah, saudara-saudara, untuk itu kita perlu mendorong kaum saleh, yaitu banyak membiarkan hayat Allah bertumbuh, membiarkan lebih banyak ada persekutuan organik dengan Tuhan, sehingga kita dipenuhi oleh Dia, dan kita menjadi ekspresinya. Maka di sini dikatakan yang terakhir, bahwa jika kita melihat visi gereja ada di dalam Allah Tritunggal, visi ini akan mengendalikan pemikiran kita, aktivitas kita, dan seluruh kehidupan kita. Sehingga orang bersentuhan dengan kita, bersentuhan dengan gereja, orang bisa merasakan kasih Allah. Orang bisa mendapatkan Allah Sang Terang. Orang bisa merasakan Allah Sang Kudus. Orang bisa juga mendapatkan Allah Sang Adil Benar. Nah, maka demikian benar-benar gereja ada di dalam Allah Tritunggal. Di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah kedambaan kita semua. Sehingga orang yang belum percaya Tuhan, bersentuhan dengan kita, mereka boleh diselamatkan, mendapatkan Allah. Orang-orang lemah imannya, bersentuhan dengan kita, mereka mendapatkan kekuatan dari Allah. Bahkan mereka yang sudah lama hilang dari kehidupan gereja, ketika kita pergi ke sana, ketika mereka berjumpa dengan kita, wah, mereka berjumpa dengan kasih Allah yang memulihkan mereka. Semoga seluruh gereja hanya dipenuhi oleh Allah Tritunggal dan menjadi ekspresi Allah Tritunggal. Nah, ini beban dari berita ini. Semoga saudara kita berdoa lagi. Semoga Tuhan memberi kita urapan yang kaya, sehingga ketika kita berbagi firman Tuhan, bukan menyampaikan terlalu banyak doktrin dan teorinya, tetapi lebih kepada pengaliran hayat, dan saudari yang mendengar bisa mendapatkan beban rohaninya dan dibawa pulang dengan doa dan menerapkan apa yang sudah didengarkan. Nah, demikian saudara, semoga bisa membantu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.